Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak gimana begitu ya melihat Anies Baswedan hari ini, luar biasa begitu ya. Sampai istana ketakutan melihat ya Anies Baswedan hari ini begitu solid, luar biasa ya di koalisi perubahan begitu ya. Jadi membentuk koalisi besar ya, lalu kemudian ya Pak Ganjar didorong ya oleh PDP untuk menjadi calon presiden dan sebagainya. Kenapa kok selalu Anies Baswedan yang dicegal di situ begitu? Tapi hari ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa. Ini Nasdem akan beri kejutan soal cawapres Anies, bikin semua orang wah. Siapa mereka begitu ya? Ada 5 orang katanya. Di antaranya ada Pak Mahfud MD masuk di situ, ada Bu Hovifah, ada AHY, tapi ada 2 orang yang sangat luar biasa. Dia tokoh tokoh yang memang di luar ini ya, di luar pemerintahan. Terus kemudian dia juga terkenal begitu kan, tapi lebih condong kepada katanya yaitu adalah ada darah birunya. Siapa mereka begitu ya? Ya, wallahualam begitu ya, apakah itu benar atau tidak begitu. Tapi dalam beberapa bocoran-bocoran yang selama ini ada begitu ya, di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, penasaran ya. Nasdem akan beri kejutan soal cawapres Anies, bikin semua orang wah. Ini begitu ya. AHY dan Susi Pujastuti itu sangat potensi ya mengurus republik ini, pendapat pribadi ya. Dan bahkan ini ya yang penting bisa diterima oleh semua partai koalisi dengan rakyat pendukung. Jangan nanti ada mesin partai yang nggak mau kerja maksimal ya, ataupun nanti ada partai yang main 2 kaki. Betul begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya bisa saja ya opsi yang ketiga ini ya, karena memang situasinya Pak Ganjar sudah dicawe-cawe oleh Pak Jokowi di situ, maka peta politiknya harus berubah begitu. Ada darah biru yang kemudian ingin mendampingi Anies Baswedan. Apakah dari seorang ulama, tokoh kiai atau siapa ya? Tetapi kita lihat saja nanti begitu ya. Saya rasa calon presiden itu biasa namanya ada salah satu huruf O-nya ya. Anies Baswedan tidak ada unsur O-nya ya, cocok jadi gubernur atau wali kota. Ya, kalau menurut saya pribadi ngapain kita harus ada itu begitu kan? Ya, tergantung siapa yang membangun bangsa ini begitu. Jadi artinya kalau tidak pro rakyat ngapain juga begitu ya. Ini untuk perolehan suara dengan Anies Baswedan sebagai capres dan dukung partai koalisi perubahan Nasdem dan Demokrat dan PKS sudah biasa menang 1 putaran. Sedangkan untuk mendukung perubahan dari hancur-hancuran tata kelola pemerintahan dan keuangan saat ini perlu capres seperti Ramli Rizal ya. Surya Paloh ya, Nasdem ya, Metro TV ya, track recordnya bagaimana? Wah, ada pro dan kontra, ternyata banyak yang cebong kemudian nimbrung di sini begitu. Jadi kalau Anies Baswedan wakilnya sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya mau lawan-lawannya bisa Pak Jokowi ketakutan dan panik begitu. Yang pasti harus ada Jawanya, kalau nggak percuma ya mubazir buang tenaga dan modal ya. Bahkan suara Pak Anies kuat di luar Jawa. Jadi harus ada tokoh yang diterima semua orang. Jawa feeling saya kalau nggak Sri Sultan bisa jadi Ibu Susi. Kok ketebak ya? Ini banyak sekali pro dan kontra di sini, tapi kita lihat dari perkembangan politik hari ini begitu ya. Jadi Anies Baswedan sangat luar biasa ya, bahkan ditakuti begitu ya. Karena pada hakikatnya elektabilitas dan Anies Baswedan sangat luar biasa, menunjukkan bahwa Anies Baswedan akan ada kemenangan di situ begitu. Ini pecatan Jokowi, dibesarkan Prabowo Subianto tanpa pamit dan terima kasih. Wah, narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ya narasi-narasi kebencian begitu. Ketika Anies Baswedan berada di atas, banyak yang kocar-kacir di situ, ketar-ketir dan sebagainya begitu. Ditunggu Pak, segera umumkan siapapun wakilmu Pak Anies ya, totalitasmu ARB Anies Baswedan ya. Nanti tunggu saja begitu siapa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Nasdem akan beri kejutan soal cawapres Anies ya, bikin semua orang wah. Siapa mereka begitu? Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres ya pendamping pada Pilpres di 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan ya. Siapa mereka? Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau seluruh tahunan mendatang ya. Artinya kita harus pilih yang pertama, dia adalah harus dekat dengan rakyat. Yang kedua memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa ya. Kata Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Ja'far Siddiq dalam keterangan tertulis ya.
Bahkan dia mengatakan bahwa lembaga ini ya, menurut Ja'far Siddiq, bahkan pengumuman cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung tetapi juga Indonesia seutuhnya. Bahkan Ja'far Siddiq juga menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapres, terutama di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS ya. Kendati demikian, Ja'far juga ketua DPD Partai Nasdem Pekalongan itu menyampaikan figur cawapres Anies ya akan menjadi kejutan tersendiri. Saya tahu bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan di koalisi perubahan begitu kan sangat memungkinkan dia akan menjadi presiden begitu ya. Karena di koalisi perubahan solid sekali, sedangkan yang lain masih cawe-cawe capres ya, lalu kemudian cari sosok cawapresnya siapa mereka begitu, apalagi keterlibatan Pak Jokowi di situ. Bayangkan begitu ya, seorang presiden saja ya untuk mengalahkan Anies Baswedan ya bisa cawe-cawe seperti ini. Bayangkan membentuk koalisi si A si B, main dua kaki sana sini begitu, bermanuver sana sini ya untuk mengalahkan Anies Baswedan, sedangkan Anies Baswedan ya santai-santai aja, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya kalau kita melihat ya peristiwa politik di 2017, wah sangat luar biasa sekali. Bahkan lembaga-lembaga survei ya yang dimiliki oleh lawan-lawan Anies Baswedan ya hampir 60% memenangkan lawannya begitu ya. Jadi kalau itu dijadikan sebagai rujukan, maka ya tidak akan menemukan titik temu di situ. Pasti ya yang dimenangkan itu dalam lembaga survei ya di situ itu aja begitu ya. Tergantung siapa yang bayar dan siapa yang sponsornya begitu. Tetapi Anies Baswedan walaupun kalah di lembaga survei 2017 menunjukkan ya Anies Baswedan menang di DKI Jakarta. Bayangkan begitu. Akankah ini terulang kembali di 2024? Saya kira akan terulang kembali begitu. Buktikan saja nanti begitu siapa yang menang dan siapa yang kalah dan siapa yang punya peluang ya di masyarakat ya, tentu siapa yang dipercaya begitu. Sehingga yang membuat para semua masyarakat meyakini bahwa duet Anies dan pendampingnya memang merupakan pasangan ideal ya, capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia di 2024 yang akan datang. Bahkan ya yang kedua akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua wah memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan imbuhnya. Wah luar biasa begitu. Tetapi ada 5 wakil Anies Baswedan yang akan mendampingi Anies Baswedan di situ. Tapi kalau digodok menjadi satu, maka kemungkinan ya yang terbesar itu adalah tokoh luar biasa, ada keturunan darah biru katanya begitu ya, apakah Sulama Ulang Kiai atau siapa begitu. Tapi kalau saya lihat bahwa dia apakah anak cucunya Kiai atau siapa begitu kan, katanya di Jawa Timur, orangnya di Jawa Timur katanya begitu ya. Tetapi inilah politik bisa dinamis begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.